Halo, salam semangat dan semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meliani Sinaga. Saya peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial SD Manggarai 2. Di sini saya akan merefleksikan tentang etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Sebelum saya menjelaskan keterbatasan kecerdasan artifisial, lalu apa sih dampak keterbatasan kecerdasan artifisial? Lalu bagaimana prinsip etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial? Terlebih dahulu saya akan mendefinisikan apa sih itu kecerdasan artifisial, lalu bagaimana karakteristik kecerdasan artifisial, dan bagaimana cara kerja kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. AI dirancang agar dapat memproses data, mengenali pola, memecahkan masalah, membuat prediksi, serta menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Karakteristik kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau KA memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari teknologi biasa. Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama dari kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial belajar dari data. Yang kedua, kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Dan yang ketiga, kecerdasan artifisial bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Lalu yang keempat, kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Cara kerja kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau KA bekerja dengan cara yang mirip seperti manusia belajar. Cara kerja KA terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, data, yaitu sebagai masukan. Lalu yang kedua, pelatihan model, yaitu sebagai proses. Dan yang ketiga, prediksi dan output lainnya, yaitu sebagai luaran. Keterbatasan kecerdasan artifisial. Keterbatasan kecerdasan artifisial yang pertama itu, kecerdasan artifisial tidak memiliki akal sehat dan perasaan. Kecerdasan artifisial hanya bisa mengambil keputusan berdasarkan data dan aturan yang diberikan. Ia tidak mengerti perasaan manusia, tidak bisa merasakan empati, sedih, atau bahagia. Contohnya adalah jika diminta memilih foto teman dekat atau teman terbaik dari sekumpulan foto, kecerdasan artifisial hanya akan memilih berdasarkan kemiripan wajah atau sering muncul bersama di foto, tidak berdasarkan kedekatan emosional. Yang kedua, kecerdasan artifisial bergantung pada kualitas data yang diberikan. Kecerdasan artifisial belajar dari data. Jika data yang diberikan salah, tidak lengkap, atau bias, hasilnya juga akan salah. Contoh, jika kecerdasan artifisial dilatih mengenali hewan hanya dengan foto kucing berwarna putih, ia
Anda bisa salah menebak kucing hitam sebagai anjing karena belum pernah melihatnya. Dampak keterbatasan kecerdasan artifisial di sekolah. Yang pertama, kecerdasan artifisial bisa salah menilai tugas atau jawaban siswa. Penyebabnya, kecerdasan artifisial tidak punya akal sehat dan perasaan, hanya menilai sesuai data yang diprogram. Dampaknya, jika kecerdasan artifisial digunakan untuk memeriksa tugas atau ujian, ia mungkin memberi nilai yang salah pada jawaban kreatif yang tidak persis seperti di buku. Contohnya, sistem penilaian otomatis matematika bisa memberi salah pada jawaban 0,5 karena format yang dimasukkan berbeda, misalnya 1/2 walaupun isinya benar. Yang kedua, kecerdasan artifisial bisa memberi informasi yang kurang tepat atau tidak lengkap. Penyebabnya, kecerdasan artifisial bergantung pada kualitas data yang pernah dipelajari. Nah, dampaknya, jika data tidak lengkap atau bias, informasi yang diberikan bisa keliru atau membingungkan siswa. Contohnya, aplikasi penerjemah bahasa bisa menerjemahkan kata papan tulis menjadi papan kayu karena belum cukup belajar konteks sekolah. Prinsip etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Yang pertama, menjaga privasi dan keamanan data. Data pribadi seperti nama lengkap, foto, alamat, dan nilai ujian harus dilindungi. Kecerdasan artifisial tidak boleh digunakan untuk mengumpulkan atau membagikan data tersebut tanpa izin. Penerapannya di sekolah, saat menggunakan aplikasi pembelajaran online, siswa tidak diminta mengunggah foto atau alamat rumah jika tidak diperlukan. Lalu selanjutnya, guru memastikan hanya orang yang berhak atau guru atau wali kelas yang bisa mengakses nilai ujian yang tersimpan di sistem kecerdasan artifisial. Yang kedua, menggunakan kecerdasan artifisial secara adil dan tidak merugikan orang lain. Kecerdasan artifisial harus digunakan untuk membantu semua orang, bukan untuk mendiskriminasi atau memihak kelompok tertentu. Nah, penerapannya di sekolah, sistem penilaian otomatis memberikan penilaian yang sama untuk semua siswa berdasarkan jawaban, bukan berdasarkan nama atau latar belakang. Lalu selanjutnya, saat menggunakan kecerdasan artifisial untuk membuat soal atau bahan ajar, guru memastikan semua siswa mendapatkan materi yang setara dan sesuai kemampuan siswa. Nah, demikianlah refleksi tentang etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial dari saya. Sekian dan terima kasih.